Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat CGN, celoteh lulus dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan bahas tentang info, atau kita akan menguak info terkait seputar NIP 3K tahun 2023 bersama narasumber kita, seorang YouTuber juga ya di sini. Selamat. Bagaimana kabarnya Bang Adi Ramos? Luar biasa. Luar biasa, semangat. Bang Adi Ramos selalu semangat ya. Dan di sini tentunya kawan semua menunggu juga kabar info tentang seputar NIP 3K. Tentunya ini juga harapan kok dan sebagainya. Makanya di sini saya akan tanya seputar itu pada ahlinya ahli ya, yang sebagai narasumber, sebagai gudang info. Tentunya tetap terus pantau juga di ini YouTuber di Adi Ramos tentunya. Ini berkolab nih, CGN collab Adi Ramos. Bang Adiko, ini aku akan memberikan pertanyaan kepada Bang Adiko. Waduh. Apa penyebab tidak dapat SK, tidak dapat segera dapat SK, Bang? Ini tentunya yang ditunggu itu SK itu ya, Bang ya. SK apa ini, Bang? SK P3K tentunya. Oh, SK P3K. Jadi ini penyebabnya apa kok tidak langsung dapat, itu masih menunggu atau mungkin ada sesuatu kan? Bisa diuraikan, Bang? Siap. Ya, sampai bertemu kembali ya di CGN untuk sahabat-sahabat. Ini kita memang lagi collab ya. Bukan collab mati ya, tapi kolaborasi seperti itu. Collab ya. 1 tahun. Tapi di sini saya akan membagikan informasi Bang Remes, tapi dengan catatan di sini sesuai dengan fakta dan pengalaman, Bang. Oke. Jadi selain fakta, pengalaman itu juga dibumbui dengan peraturan seperti itu. Jadi penyebab NIP 3K kok ataupun SK P3K itu kok lambat, ataupun NIP 3K-nya nggak ada progres, itu apa sih sebabnya? Sebetulnya itu kuncinya ada satu, Bang. Jadi kuncinya itu di Pemda atau instansi masing-masing. Selama dia itu cepat untuk mengusulkan ke BKN melalui Kanrek, itu nanti akan cepat juga mendapatkan ini. Jadi nanti ada dua hal seperti ini. Kalau yang dari instansi pusat itu nanti akan masuk langsung ke BKN, diusulkan ke BKN. Tapi kalau untuk yang daerah seperti kabupaten, kota ataupun provinsi itu nanti masuknya di Kanrek seperti itu. Tapi datanya muaranya tetap di BKN. Nah, penyebabnya lambat, kenapa SK-nya belum keluar dan sebagainya, itu saya rangkum saja. Itu yang pertama, instansinya tidak segera mengajukan. Nah, kenapa kok lama mengajukan? Itu karena kendalanya apa? Kendalanya mungkin dokumen dari peserta belum lengkap, atau ada kesalahan, atau memang untuk penganggaran dan sebagainya belum clear, karena soalnya itu kan keterkaitannya banyak. Itu satu. Yang kedua, kenapa lambat? Itu mungkin antriannya belakang. Jadi misalkan dalam satu wilayah, misalkan Kanrek 14 misalkan. Ini mohon maaf saya ambil contoh untuk Kanrek 14. Kanrek 14 contoh. Itu nanti ada sekitar 10 sampai 15 kabupaten kota. Nah, itu yang mengajukan kebetulan sudah ada 9. Nah, kebetulan itu daerahnya teman-teman itu ya 10, nomor 10. Kan tetap antri gitu. Walaupun si dari BKN maupun Kanrek adminnya itu sudah pernah bilang kemarin, saya tidak akan memperlambat untuk penetapan NIP 3K. Itu janjinya ya, sahabat-sahabat. Maka dari itu progresnya tetap kita pantau terus di Adi Ramos. Namun jika tidak ada perkembangan, maka belum ataupun tidak kita buat video atau tidak kita live streaming seperti itu, Bang. Jadi itu penjelasan yang terlalu panjang mungkin seperti itu. Biar nanti kawan-kawan yang nonton video di CGN ini bisa paham kenapa NIP 3K atau SK itu lama, itu alasannya seperti itu. Jadi kita rangkum dari Bang Adi Ramos tadi, karena lama ini karena pengusulan dari daerah itu ya, Bang ya. Terus untuk Kanrek itu ada berapa jumlah, banyak sekali kan? Kalau Kanrek itu ada 14. Berarti satu Kanrek itu membawahi berapa provinsi, kabupaten, Pak? Enggak sama. Enggak sama. Enggak sama. Contohnya untuk Kanrek 5. Kanrek 5 itu membawahi 4 provinsi. DKI Jakarta, Banten, Lampung, sama Kalimantan Barat. Itu kabupatennya banyak. Oh gitu. Jadi otomatis untuk ini yang belum ini karena mungkin berkas dari
pesertanya itu belum lengkap gitu Bang. Jadi misalkan gini Bang, ada dari suatu kabupaten itu sudah 99%, kurang satu pun juga ditunggu ya Bang ya. Misalkan ada yang belum, misalkan ada yang BTS misalkan ya. Itu tetap ditunggu, soalnya apa? Dalam satu instansi atau satu kabupaten misalkan ya, paling mudah kota atau kabupaten kok belum lulus semuanya, belum lolos, maksudnya belum dapat semuanya, apakah sudah bisa dibagi? 99% tidak akan dibagi. Efektivitas biaya Bang. Soalnya kalau gitu. Muncul ini 10 bagikan kan. Oh iya paham. Saya paham ini. Sampai sini paham. Soalnya saya seperti jadi jawabannya cukup bisa diterima ya. Terus itu kendalanya apa Bang? Bisa kendala dari progres NIP3K kok lambat itu apa kendalanya? Kalau progres NIP3K lambat itu ada beberapa hal. Yang sudah saya sebutkan, untuk instansi belum mengusulkan dan sebagainya, itu yang pertama. Yang kedua itu karena mungkin berkas dari kabupaten atau dari instansi atau dari PPK-nya itu ada yang kurang satu. Atau bisa jadi pesertanya ada kesalahan upload. Misalkan di Sidera itu uploadnya harusnya itu diisi jasa keliru akta 4, itu kan juga harus. Itu salah satu kendala penyebab progres NIP3K ini lambat. Atau enggak gitu, yang terakhir itu memang belum diupdate oleh adminnya. Jadi perlu diketahui juga ya, mungkin untuk informasi ini penting. Kenapa progres misalkan hari ini ya, tanggal 26 untuk usul masuk di Kabupaten A itu sudah 40. Tapi besok ada lagi kok kembali ke 0. Apakah bisa? Bisa. Karena kadang ditarik. Soalnya kan ada kesalahan mungkin itu. Atau enggak gitu memang diundur. Diundur itu yang mundur bukan BKN-nya, tapi yang mundur oleh instansinya. Oh ini belum lengkap, ada kesalahan ini. Seperti itu bisa. Atau nanti yang paling mungkin untuk berubah itu biasanya di BTS dan TMS. Itu mungkin Bang Remes sudah paham atau belum, saya kurang tahu. Oh ini yang mau saya tanyakan itu tentang yang BTS dan TMS. Apakah penyebabnya dari peserta P3K itu TMS dan BTS itu Bang? Penyebabnya apa Bang? Nah ini mau saya tanyakan sebenarnya. Ini menjadi bumerang bagi saya. Oh gitu. Harusnya saya nggak ngomong biar nggak ditanya. Oh ya, ini biarkan clear semuanya, bisa dijelaskan kalau memang bisa tahu informasi kan. Nanti bisa dibuat short ya Kak admin. Ya. Nanti mungkin video ini bisa dibuat short di video biasa saja ya. Gini, terkait dengan BTS dan TMS, BTS itu berkas tidak sesuai. Kalau TMS itu tidak memenuhi syarat. Ya. TMS itu 99% tidak dapat NIP. 99% ya Bang? Tidak akan dapat NIP. Kenapa saya bilang 99%? Karena pernah ada kejadian yang baru tahun 2023 ini khususnya. Kalau yang lamanya mah ada, tapi nggak perlu saya sebutkan lagi. Yang penting contohnya yang baru itu insya Allah di Jawa Timur. Itu progres NIP itu sudah ada, tapi susut berkurang. Itu satu. Yang kedua ada TMS, tapi TMS itu jadi BTS. TMS dijadi BTS. Itu kan diverifikasi terus. Jadi yang BTS itu terus diverifikasi ulang oleh BKN. Jangan sampai nasib dari teman-teman yang sudah berjuang berpuluh-puluh tahun, berjuang tes bisa lulus itu kok dianulir di situ. Jadi memang diminimalisir untuk TMS. Jadi insya Allah untuk tahun ini untuk TMS sedikit banget, bahkan bisa zero. Itu satu. Yang kedua, kalau untuk BTS berkas tidak sesuai itu banyak. Berkas tidak sesuai itu hanya ke-delay untuk dapat NIP. Berkas tidak sesuai itu salah satunya uploadnya keliru, atau kalau nggak gitu berkas dari instansinya itu ada yang kurang pas di BKN seperti itu, atau kurang diupload, atau berkasnya ada yang kurang lengkap. Ya itu penyebab BTS itu ada dua itu. Kalau dari peserta biasanya oleh instansi akan dihubungi, misalkan di lewat nomor WA yang dicantumkan di SSCSN kemarin seperti itu. Itu salah satu penyebab kenapa BTS dan TMS. Dan saya sudah membagikan informasi terkait dengan penyebab BTS TMS ini ada beberapa macam. Itu sudah saya buatkan video di Adikurama juga. Itu sangat lengkap. Nanti kalau teman-teman pengen yang detail di situ ada. Dan itu resmi dari BKN. Oh gitu. Jadi tadi dikatakan Bang Adikurama tadi kalau yang TMS itu 99%
enggak lolos ya Bang ya? 99%, kecil sangat kecil sekali. Yang BTS itu kemungkinan kalau BTS itu ya 99% bisa dapat. Oh, terbaliknya itu ya. Tapi hanya lama seperti itu. Dan mungkin yang terakhir nih saya tanya ke Bang Adi Pramos, kapan P3K tahun 2023 dapat SK dan bayaran Bang? Januari 2024. Januari 2024 udah Bang. Ini udah Februari Bang. Ini sudah Februari, tapi yang menerima SK itu ada yang Januari. Oh. Sudah ada yang Januari. Berarti kanrek yang lain Bang yang udah dapat? Itu kanrek 6 atau berapa ya? Pokoknya daerah Sumatera Utara ada satu. Tapi yang lain itu yang paling cepat Februari. Tapi rata-rata nanti sekitar 80% daerah itu menerima SK paling enggak Maret, April. Wah, ini baik sekali ya. Maret tinggal 1 bulan Bang. Ini untuk Jawa Timur dan bocorannya itu sekitar Maret ya Bang? Kalau Jawa Timur bocorannya bisa awal Maret. Oh, awal Maret. Tinggal beberapa hari, menghitung hari aja ya, sobat-sobat temannya yang udah ikut di tes kemarin agar kiranya dapat. Tapi peluang paling besar itu penerimaan SK-nya itu nanti di bulan April, Bang. April. April. Secara serentak ya, Bang. Mungkin bukan ya enggak serentak, tapi paling banyak nanti insya Allah di sana. Soalnya kalau saya sendiri kan membaca data dari progres NIP3K kan. Soalnya tahun P3K tanggal 24, 25, kalau 26 ini insya Allah nanti insya Allah ada ya, insya Allah ada. Mungkin malam saya akan informasikan. Untuk 24, 25 itu enggak ada, belum ada informasi terkait itu. Soalnya admin sendiri kan informasinya dari tim Adiko Ramos itu kan ada yang dari BKM juga. Oh gitu. Jadi info valid dan jangan ragu lagi untuk melihat tonton di YouTube Adiko Ramos maupun di JKN-nya, pantau terus, dan seputar informasi ini akan kami sampaikan kepada rekan semua untuk apa ya, bendaraan, untuk referensi aja, dan ini membawa barokahnya atau berkahnya, manfaatnya tentunya pada teman-teman yang belum tercover menjadi ASN P3K. Intinya membantu lah. Nah, kalau ada kekurangan, kesalahan, kami mohon dimaafkan ya Bang. Mungkin cukup sekian Bang ya dari Bang Adiko Ramos yang sudah hadir untuk menemani saya, JKN, Bang Remes ya, untuk membahas seputar tentang NIP3K tahun 2023. Dan kita pantau terus di JKN selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.